Film ini diawali dengan diperlihatkannya abah-abah yang lagi ngobor di rawa terpencil. Ia pergi bersama anaknya yang sepertinya sudah jenuh dengan kegiatan tersebut, namun si ayah tetap kekeh pokoknya abah harus dapat tuh buaya gede yang ada di rawa ini. Ya, ternyata mereka berprofesi sebagai kang pancing buaya rawa. Hingga ketika itu, tiba-tiba terlihat ada pergerakan di air. Wah, sepertinya buruan sudah dekat, pikir si abah. Lalu ketika si anak kebelet pengen ngompol, ia pun ngompol ngecewer di mana karep. Lalu sesuatu yang mengerikan muncul dari dalam air. Aduh, lagi enak-enak ngompol malah ada buaya. Hampir aja tuh ayam jago kegigit. Alhasil, ia pun ngompol nacalana. Singkat waktu, karena si anak masih nggak puas ngompol, ia pun meminta ayahnya menepi sebentar buat pergi ke ruyuk. Dan ia pun ngompol lagi, beser sih emang. Dan ketika si anak udah beres, ia pun kembali dan menemukan hal yang mengerikan. Si ayah udah modar dengan badan yang acak-acakan, si anak pun kaget dan lari. Namun tiba-tiba, ia diserang oleh sesuatu dan diacak-acak sampai bucat. Jelas itu bukan buaya, namun kelihatannya kekuatannya sangat besar sampai-sampai manusia bisa jadi lembek gitu. Dan film Hatchet pun dimulai. Lalu diceritakan beberapa hari kemudian, di sebuah kota kecil terlihat orang-orang sedang berpesta ria di acara festival tahunan. Pesta apa? Kurang tahu juga ya. Namun anehnya, di sini ada adegan di mana jika seseorang menyukai lawan jenis, ia akan memberikan kalung warna-warni kepada orang tersebut. Lalu banyak juga adegan aneh, seperti memperlihatkan tombol kebanggaan secara berbarengan di depan umum. Oh alah, kalau kalian di sini pasti Truwisen lah, alias bintitan. Kemudian diperlihatkan sekelompok pemuda gaul yang terlihat menikmati pesta tersebut. Apalagi si Senja Markus. Ia terlihat begitu paling bersemangat, namun beda halnya dengan Ben, ia sepertinya merasa bosan dengan pesta tersebut dan memilih untuk pergi mencari wahana lain. Sedikit terjadi adu bacot antara Markus dan Ben. Markus pengen terus lihat tombol di pesta, sedangkan Ben nggak mau. Namun akhirnya Markus pergi mengikuti Ben karena gini-gini juga si Markus mah setia kawan lur. Singkat cerita, Ben pun pergi ke sebuah wahana mistis yang berada di kota tersebut, yang menyebutkan wahana itu akan membawa mereka kepada tur mistis di area rawa angker di kota ini. Ya, seperti itulah kira-kira. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan tur travel mistis yang bernama House of Voodoo, dan mereka pun masuk. Ben pun melihat ada kaos sablon yang bertuliskan penjagal bernama Victor masih tetap hidup dan menghantui rawa angker. Namun si Markus terus mengeluh karena ia merasa membosankan. Namun seketika Markus menjadi bersemangat ketika melihat ada seorang produser Triple X yang sedang melakukan syuting kepada dua gadis ublag yang sedang memamerkan tombol mereka. Namun ketika syutingnya di-cut, kedua ublag itu pun sepertinya tidak akur dengan menghina satu sama lain. Ada yang bilang sungutmu bau jigong lah, dan lain-lain. Namun ketika si produser itu bilang action kembali, mereka pun berakting sangat profesional. Unik ya. Singkat waktu, datanglah si tour guide yang terlihat sangat energik dan baceo nyerocos, menandakan dirinya adalah pemandu yang handal. Dan keberangkatan pun dimulai. Mereka pun mulai naik ke dalam bus magic yang tidak kalah mengerikan dibanding tisu magic. Para ublag bersama produser pun masuk, lalu disusul Markus bersama Ben. Markus yang bersemangat melihat cewek seksoi pun memutuskan untuk duduk di sampingnya, sedangkan Ben yang sedikit cupu kalau sama cewek pun sedikit deg-deg ketika akan duduk di samping cewek yang kelihatannya jutek. Ia pun ditalapung Markus biar enggak kayak orang kikuk. Ia pun duduk dan memulai berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Mary Beth. Ben pun malah membahas nama Mary Beth yang cukup tidak perlu ya, dan dikacangin si Mary. Kemudian ia pun mengganti topik. Jaketnya bagus, tetap dikacangin. Terus ia mikir lagi, apa kau punya hewan peliharaan? Karena terlewat garing, ia pun dikeplak Markus dan ia pun melongo melihat kegaringan temannya. Lalu bus pun melaju. Si tour guide terus ngecapruk sambil nyetir memperlihatkan pemandangan kiri dan kanan meskipun burik karena kaca bus yang buluk dan kotor, hingga sampailah mereka di wahana rawa angker. Semua orang pun turun dan dipersilahkan menaiki perahu tur yang sudah dipersiapkan, hingga ketika si guide akan menyalakan perahu, ia pun diteriaki seseorang yang berada di tengah rawa.
yang mengingatkannya bahwa jalur tur ini sudah ditutup lama. Namun entah karena apa, si guide ini nggak mau denger dan bilang kepada semua penumpangnya bahwa orang tersebut hanya orang gila yang suka diem di rawa dan doyan mabok ciompol. Jangan didengerin, ujar si guide, dan mereka pun berangkat. Dan benar saja, si gembel itu berbicara menggerutu, kalian akan mati jika pergi ke sana, sambil mabok air ompol dari pispotnya. Di perjalanan menyusuri rawa, si guide terus ngecoblak menjelaskan kiri dan kanan, hingga ia menjelaskan tentang sebuah rumah psikopat yang dulu dihuni oleh orang bernama Victor Crowley, atau biasa disebut si wajah kampak, yang menjadi legenda di rawa tersebut. Namun katanya ia sudah mati karena dikampak di wajahnya oleh sang ayah. Namun katanya jika di tengah malam kita mendengar suara Victor memanggil ayahnya, maka fix, kita akan dibantai. Itulah yang legenda ceritakan. Sambil membaca catatan, si guide sepertinya amatiran. Mereka pun ketawa ketiwi mengocok si guide yang kelihatannya amatiran. Lalu si Markus melihat pemandangan seorang wanita yang menggaruk babaknya. Ia pun seperti ilfil. Lalu ketika sedang asik-asik melihat ke sekitar, tiba-tiba ada penampakan aneh di kegelapan dan para penumpang sepertinya kaget. Namun si guide sok-sok kalem nggak peduli. Hingga ketika mereka melanjutkan perjalanan, perahu mereka pun mengalami masalah. Perahunya menabrak bongkahan batu besar dan membuat mereka terjebak. Semua orang mulai panik, namun si guide tetap kalem dan berusaha mendorong perahu itu, dibantu oleh Ben. Dan ketika hujan turun, membuat semua orang semakin panik. Dan ketika itu si Abah menyarankan agar kita menepi sebentar dan mencari perlindungan. Hingga ketika si Abah akan menyeberang, terjadi hal yang tidak terduga. Kakinya digigit buaya rawa dan hampir saja diseret ke dalam air. Untung saja si Mary Beth membawa pistol dan menembak buaya tersebut. Mereka pun segera turun dari perahu yang mulai tenggelam, lalu si Ublag Misty yang rempong pun malah kecebur ke dalam air. Untung saja nggak ada buaya, dan si produser yang ketinggalan disemangatin buat cepet-cepet naik dari air. Dan ia pun nyihcir ngabret kabur duluan. Singkat waktu, hujan pun reda. Mereka beristirahat sejenak dan saling menyalahkan satu sama lain, terutama kepada si guide yang dinyatakan amatiran. Ternyata memang benar si guide aslinya adalah orang amatir yang baru saja bekerja malam ini sebagai tour guide. Semua orang kesal dengan dirinya, lalu pertanyaan pun dilempar kepada Mary Beth kenapa ia membawa senjata ke dalam tour. Lalu ia pun menjelaskan ternyata Mary Beth adalah anak dari bapak-bapak di rawa di awal-awal scene yang menjadi korban dari psikopat rawa angker. Ia datang ke sini untuk mencari di mana ayah dan juga kakaknya yang menghilang dengan mengikuti wisata rawa dari wahana ini. Lalu ia pun menjelaskan tentang legenda sebenarnya Victor wajah kapak. Kok ia tahu? Ternyata Mary Beth adalah warga asli di daerah ini. Ia menjelaskan puluhan tahun lalu, hidup seorang anak yang hidup dengan keadaan cacat di sekujur tubuhnya. Namun ia sangat disayangi oleh sang ayah. Ia memberikan kasih sayang yang tidak kurang kepada anaknya. Hingga ketika mereka pergi ke kota, si anak terus mendapatkan bulian dari anak-anak seusianya. Hingga ketika malam Halloween tiba, para anak yang iseng dan tengil pun menghampiri rumah dari Victor dan ia pun melempar-lempar mercon ke arah rumahnya. Namun sialnya, mercon itu malah mengenai bensin dan membakar rumah Victor. Anak malang itu pun terkurung dengan api yang semakin membesar, hingga ketika ayahnya datang dan menolong Victor, ia pun menggunakan kapak untuk mendobrak pintu. Namun naasnya, si Victor yang berada di balik pintu malah kataplok kampak dan modar. Ayahnya sangat sedih akan kejadian yang menewaskan anaknya, hingga ia pun mulai murung dan memulai ritual-ritual aneh kepada anaknya. Sampai 10 tahun hingga ayahnya meninggal. Dan sejak saat itu orang-orang mulai menghilang di rawa ini. Begitulah sejarah singkatnya cerita si Victor Benget Kampak. Katanya ia akan membantai siapa saja yang dekat dengan rumahnya. Dan si guide bilang, ya kalemlah, rumah si Victor mah udah kelewat jauh dari tadi. Lalu si Beth bilang, itu bukan rumahnya. Lalu di mana? Ia pun menunjukkannya. Oh my god, depan muka tuh rumah si Victor. Yah, ada yang percaya, ada yang enggak mengenai cerita itu. Dan karena si Abah udah sakit karena digigit buaya, mereka pun tidak punya pilihan selain menuju rumah tersebut.
Namun ketika mereka mulai berjalan, terdengar suara aneh samar-samar seperti bisikan kuntilanak. Semua orang mulai keheranan dan jiper. Markus dan si Gaid pun memilih untuk mundur dan meninggalkan si emak-emak bersama si Abah. Si emak-emak pun ngacapruk ngamuk melihat kelakuan mereka, dan si emak kekeh bakalan masuk ke rumah itu buat istirahat. Hingga tiba-tiba si Abah pun dikampak bagaikan suluh rapuh. Istrinya pun tak luput dari incaran psikopat rawa. Ia pun disobek mulutnya sampai beweh dan modar. Jelas modar lah ya. Semua orang kabur ketakutan dan Mary Beth memberanikan diri menembak Victor, dan Victor pun ambruk. Dan seperti biasa, kematian psikopat nggak dipastikan, dan ia pun kabur. Apakah Victor mati? Kalau Victor mati, kalimat psikopat mah kuat tidak akan menjadi legenda. Mary Beth dan Ben pun ketakutan, yang lain bersembunyi di ruyuk, sedangkan Markus yang benar-benar takut malah bergelantungan di pohon. Namun kemana si produser Triple X? Ternyata ia nyasar sendiri dan bersembunyi di ruyuk hingga ketika ia akan kabur. Nya cek aing ge naon, psikopat mah kuat. Victor masih hidup meski udah ditembak, dan si produser pun mati dengan kepala yang dipelintir. Kembali kepada kelompok Ben, si Markus dan si Gaid malah berantem gak jelas. Hingga tiba-tiba si Bondon bernama Jenna menemukan tas produser Triple X. Ia pun membukanya dan mengambil peralatan yang dibutuhkan. Namun ternyata si produser Triple X itu adalah palsu. Dua Bondon ini dikibuli dengan dijanjikan akan menjadi bintang genjot ternama. Namun nyatanya dia hanya karyawan biasa dan video-video itu hanya untuk koleksi pribadi. Dua Bondon ini pun kecewa dan marah-marah. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kabur. Dan di perjalanan, Ben pun pakojot dengan sesuatu sampai terjatuh. Ternyata itu adalah si produser gadungan yang mati. Dan menandakan si Victor benar-benar masih hidup. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara HP. Ternyata itu HP si Bondon. Ia pun segera mencarinya dan ketemu. Namun Mary baru menyadari bahwa kita kasarung di tempat ini. Dan malah bolak-balik dan kembali lagi ke rumah psikopat Victor. Lalu ketika si Bondon memeriksa HP-nya, ternyata gak ada sinyal. Itu cuma ada alarm dari HP-nya. Ah, sia-sia saja. Kemudian si Mary bersama Ben memeriksa rumah dari si Victor. Mereka pun masuk. Dan alangkah kagetnya, di dalam mereka menemukan berbagai macam peralatan psikopat. Namun yang lebih kaget ketika Mary akhirnya menemukan mayat dari ayahnya dan juga kakaknya yang mati mengenaskan menjadi makanan psikopat. Kembali kepada para Bondon, mereka yang lagi bertengkar tiba-tiba dikagetkan dengan suara kukurusukan di ruyuk. Don't move. Dan si Markus dipaksa memeriksa suara tersebut dengan tingkah yang konyol. Lalu ketika diperiksa sekali lagi, ternyata itu hanyalah seekor rakun. Kaget ya? Sama. Victor pun mengurinda wajah dari si Jenna sampai sariawan. Mary dan Ben segera menolong Jenna menggunakan peralatan kebon. Victor pun digaplok. Dan ketika si Gaid akan mengambil sekop, ia pun malah menjadi korban berikutnya dengan disekop sampai buntung. Dirasa tidak cukup, sekop itu pun kembali dicocokkan ke leher sampai copot. Lalu si Jenna yang udah sariawan parah akibat gurinda pun akhirnya ditancapkan ke batang sekop dan mati seketika. Tersisa si Ublag bersama trio lalakon. Si Ublag malah amuk-amukan karena panik dan si Mary menggaploknya. Mereka pun memulai kembali rencana melarikan diri dan ditanya ke arah mana. Aduh, kaget aing. Mereka pun kabur abret-abretan karena suap parah. Setelah dirasa cukup jauh, mereka pun capek buat kabur dan memutuskan untuk melawan psikopat tersebut. Dan Ben pun memulai rencana untuk membakar psikopat itu karena ia pernah menemukan kaleng bensin di rumah psikopat. Mereka pun kembali ke rumah psikopat dan Ben mencari kaleng bensin, sedangkan yang lain berjaga-jaga di luar.
Dirasa terlalu sunyi, mereka pun berencana mengalihkan perhatian dengan kalimat-kalimat kocak. Dan ketika Ben menemukan kaleng bensin, tiba-tiba si Ublag udah menghilang. Lalu, Ben pun dilempar potongan tubuh Ublag dan mereka pun diserang. Beruntung si Mary menusuk kepala si Kopet dan si Ben menyiram si Kopet itu pakai bensin, lalu mereka pun membakarnya. Namun entah bagaimana urusannya ketika si Kopet lumpuh kebakar, hujan tiba-tiba turun. Aneh aing mah. Sepertinya dewa si Kopet masih memberkati dan lama-kelamaan api padam. Mereka pun segera nyihcir kabur sekuat tenaga. Hingga mereka malah nyasar ke kuburan angker dan terjebak di dalamnya. Lalu ketika mereka menemukan jalan keluar, si Kopet pun kembali datang. Kuat emang. Mereka pun kembali dikejar-kejar dan hampir tertangkap. Dan sialnya, si Ben malah ketangkep dan diutahi cairan si Kopet. Ih, gelo sekali ya. Mereka pun kembali kabur dan sialnya kini Markus yang ketangkep dan menjadi korban selanjutnya. Mary dan Ben tidak bisa berbuat apa-apa kecuali jika si Ben berubah menjadi benten. Alah, mereka pun kabur dan si Kopet itu mencabut pagar besi dengan mudah, seperti mencabut rasa sayangmu kepadaku gara-gara si dia lebih tajir. Anjay. Lalu, ketika Mary dan Ben akan kabur, tiba-tiba tombak Moskop menancap di kaki Ben. Dan si Kopet itu pun datang. Emang GG cek aing ge si Kopet mah. Untung aja Ben membengkokkan besi itu dan membuat si Kopet itu tertancap di bagian leher, lalu modar. Mungkin ya. Apakah si Kopet itu mati? Lalu mereka pun pergi dengan kondisi yang sudah lemah dan menemukan ada perahu milik ayah dari Mary. Lalu pergi menggunakan perahu itu dengan tenang dan nyaman. Karena mereka tahu si Kopet udah modar. Namun bodohnya, mereka malah curhat dulu di tengah rawa, bukannya cepet-cepet kabur. Alhasil, Bet pun ada yang menarik dari rawa dan terlilit runga di bawah air. Ia pun berusaha naik ke permukaan, lalu ada tangan Ben yang terlihat mengulurkan tangan. Lalu, ternyata itu adalah si Kopet Victor yang sudah memotong tangan Ben. Kini mereka tidak bisa kabur kemana-mana dan film pun berakhir dengan kalimat tidak pernah terpatahkan dan menjadi legenda. Apa itu? Ya, si Kopet mah kuat. Aneh aing mah. Bagaimana? Cukup konyol dan kagok. Nggak anjing. Hah, kagok stick lagi. Bagaimana? Cukup konyol dan menegangkan bukan? Film ini sebenarnya masih memiliki sequel lanjutan, dan jika video ini mendapat 20.000 like, Sakahayang bakalan lanjut di sequel keduanya. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan Sakahayang pasin aja ya jadi 6 karena lucu dan banyak bondonnya. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Hatchet 2006. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.